Dulu tuh lebih orang-orang pada suka Del Piero dan segala macam, tapi gue lebih suka Inzaghi sih. Ya, kalau Secara Inzaghi statistik tuh lu pada gue bilang gitu. akuin dia striker yang unik sebenarnya, bukan the best, Ah, tapi unik iya. dan sampai sekarang bahkan belum ada striker yang bisa mengikuti keunikannya dia kan. Tim Italia yang paling lo benci deh, siapa? Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Kembali lagi di Ruang Supporter. Kali ini gua eh, bakal ngobrol dengan salah satu teman gua, yaitu Dana. Dia ini dialah pekerja media juga sebenarnya, dan dia adalah fans Juventus. Jadi kita bakal ngobrolin mungkin bukan spesifik ke taktikal, tapi kita bakal ngobrolin tentang seberapa cinta kita atau seberapa suka kita dengan klub kesayangan kita. Oke, Dana, Dana ini adalah teman gua dari dulu berkarir di media lah ya, di media televisi lah. Dan dia adalah fans beratnya Juventus. Bener ya, nah ya? Betul, betul sekali. Nah, langsung. Hah? Sekarang masih kerja Betul. di media kan? Masih, alhamdulillah. Oke, langsung aja ya kita ke pertanyaan pertama. Boleh, boleh. Awal mula lo jatuh cinta dengan Juventus tuh bisa diceritain nggak? Sejak kapan lo suka dengan Juventus? Oke, jadi jadi tuh kayak anak-anak 90-an pada apa namanya pada umumnya ya. Kita dulu disuguhin sama Liga Italia. Liga Italia tuh dulu di RCTI. Nah, dulu tuh gue dipengaruhin sama teman-teman main gue. Jadi dan pada suka Liga Italia kan. Oh ya, udah gue juga suka lah Liga Italia. Tapi awalnya tuh gue tuh dulu suka Inzaghi karena Inzaghi tuh bagus gitu lah ya. Dia tuh sering sering golin tapi aneh gitu. Unik ya, unik Dan lah ya. unik 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 unik. Terus habis itu singkat cerita kayak kan Juve tuh ada terpuruknya ya. Hmm. Jadi habis apa namanya Inzaghi sorry habis Juve-nya terpuruk terus gue kalau nggak salah gue jadi pindah ke Parma. Hah? Kenapa pindah ke Parma? Karena waktu itu bagus. Baru Waktu itu tahu. bagus Ya, ya, terus terus. kayak Glory Hunter lah istilahnya. Ah. Ya, habis itu ya gue ingat momentumnya kayak kayak lagi itu Parma ngalahin Juventus 2-4 tahun 99. Jadi habis itu lah Oh, itu lah gue ini juga sorry, jadi ke sebentar, Parma. kebetulan. Ini terpuruknya bukan karena kasus Calciopoli ya? Sebelum Oh itu. sorry, bukan sebelum itu terpuruknya Oke, tuh karena waktu itu Del Piero cedera. oke, lanjut Jadi lanjut. tuh terpuruk terus diganti Henry ya. Henry tapi gak works. Ya Ya, udah ya. akhirnya gue suka Parma. Parma tuh kayak cuman 2 musim habis dia gelar UEFA terus Coppa Italia segala macam. Terus akhirnya Buffon pindah. Nah, Buffon pindah tuh jadi trik balik gue balik lagi ke Juve gitu. Jadi gue ingat banget tuh waktu itu ada headline bola Jumat Buffon ke Juventus, hari Jumat Buffon ke Juventus. Nah, yang gue inget terus habis itu ya gue lihat Parma juga terpuruk, akhirnya ya udahlah gue balik lagi ke Juve lagi lah Oke. gitu. Lo Waktu eh, itu sih mulai suka dengan apa Juventus tuh namanya? karena pemain ya sebenarnya ya. Karena ada pemain salah satunya Inzaghi sama Buffon lah ya. Itu ya kalau Dulu bisa ya dibilang ya. ya dulu dulu tuh lebih orang-orang pada suka Del Piero dan segala macam, tapi gue lebih suka Inzaghi sih gitu. Del Piero, Zidane, tapi gue sukanya Inzaghi. Nggak tahu kenapa, mungkin karena sama-sama dulu kalau main bola jadi striker kali ya. Jadi tuh kayak istilahnya apa namanya menjiwai gitu. Tapi setelah Inzaghi pindah ke Milan ya udahlah, udah biarin aja lah. Tetap gue tuh tetap suka Juve. Kan ada tuh orang yang Inzaghi ke Milan ya udah ikut jadi fans Milan. Kalau gue enggak gitu. Ya, berarti lo suka Inzaghi itu karena tipe permainannya yang unik gitu ya. Dia bukan tipe striker yang Hmm, dengan kecepatan tinggi, dengan skill tinggi, tapi keunikan tersendiri lah ya di depan gawang atau ya, di kotak penalti ya. Karena ada ya juga unik banget. beberapa fans yang pernah gua tanya, dia suka Juve Hmm, karena pemain yang ganteng-ganteng, biasanya cewek tuh biasanya. Pemain Italia bisa kan jadi zaman dulu cewek. kan, gitu. Ya, Bukan benar. karena permainannya. Dan dan sebagai fans MU ya lo tahu waktu itu Alex Ferguson tuh kayak lo nggak salah pernah bilang kayak Inzaghi itu dilahirkan dalam keadaan offside. Yang fans MU siapa nih? Lo juga Ya fans lu MU? lah, Oh. lu lah. Ya, kalau Alex Inzaghi Ferguson tuh pernah gue bilang gitu. akuin dia striker yang unik sebenarnya, bukan the best, Ah, tapi unik iya. dan sampai sekarang bahkan belum ada striker yang bisa mengikuti keunikannya dia kan.
belum ada sih. Kayaknya Ya, dia. waktu kecil skill nggak katakan nggak punya lah, kayak dia kayak mungkin kayak Roberternya sekarang kali ya, di kalau orang-orang tuh pada bilang kayak Thomas Muller, tapi ya Ya, Thomas Muller kayak juga Muller. tidak Cuman terlalu sama Inzaghi sih. ini saking uniknya saat dia selebrasi speednya lebih kencang dibanding dia main Iya, bola. bener. Bener Pas, banget. pas selebrasi doang nggak kenceng ya. Iya, iya, iya. Oke, Iya, nah gitu. pertandingan Juve apa yang paling memorable buat lo dari dulu sampai sekarang mungkin? Yang paling lo kenang deh, ini the best match Juve gitu. Nah, yang the best match sih, ini gue pikir ada 4 sih pertandingan, tapi ya gue ceritain satu-satu kali ya. Mungkin yang pertama tuh yang Juve Barca 2017. Itu Juve tuh berapa waktu itu final ya? Final ya? enggak, no, yang bukan, yang menang 3-0 perempat final Liga Champions. Oh, pro final ya. Ya, itu waktu itu Barca tuh lagi kuat-kuatnya sih, yang kalau nggak salah abis remontada, yang lawan abis sebelumnya itu lawan PSG, yang dia ketinggalan 4-0 duluan terus balikin keadaan jadi 6-5 kalau nggak salah. Hmm. Jadi itu Barca lumayan kuat sih saat itu. Terus ya Juve menang 3-0 dan lumayan memorable. Paulo Dybala 2 gol, sama Chiellini kalau nggak salah 1 gol. Jadi itu Barca lagi kuat-kuatnya dan itu jadi memorable sih. Terus yang kedua Juve Madrid 2003. 2003 waktu semifinal champion yang sayangnya sih waktu itu menang 3-1 terus Nedved tapi kartu merah. Oh ya, Itu gua sih. nonton. Ah, Iya, itu sih yang sedih, tapi itu bagus banget sih Juve di situ mainnya. Itu yang ngalahin Madrid waktu itu, yang Galacticos banget kan, yang ya. waktu itu jadi juara bertahan, tapi juga mereka baru datengin beberapa pemain bagus, jadi disitulah memorable-nya. Terus yang ketiga Tottenham Juve. Tottenham Juve ini yang 2018. Tottenham Juve ini udah ketinggalan 1-0. Waktu itu jadi si Allegri malah masukin, pelatihnya si Allegri kan malah masukin si back sayap. Gue tuh sempat mempertanyakan kenapa sih apa namanya masukin back sayap padahal kita lagi butuh 2 gol, Hmm. tapi ternyata works gitu, berhasil. Terus ya jadi tuh di situ di kandangnya Tottenham yang waktu itu lumayan bagus sih, jadi itu memorable, golnya tuh gol Dybala sama Higuain dan lumayan bagus di situ Juve-nya. Dan yang terakhir Juve Madrid yang 2017 sih. Sayangnya Juve kalah yang dibantai 1-4. Sebenarnya itu memorable banget karena itu babak pertama tuh bener-bener Juve tuh nguasain pertandingan, apa namanya, babak kedua tuh gue optimis bisa menang nih, tapi ternyata malah dibantai. Gue juga nggak tahu kenapa, karena katanya sih rumor-rumor yang gue denger sih di babak di apa namanya di halftime itu ada yang si Dani Alves tuh berantem sama Patrice Evra, tapi itu masih masih ini sih, masih apa namanya, masih rumor. Jadi Oke. di babak kedua tuh jadinya mereka apa namanya ngedrop lah pemainannya. Di sisi lain ya Madrid waktu itu punya Ronaldo yang jadi pembeda banget. Itu Oke. jadinya Oke, ini lumayan ini 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 lah. menarik nih karena lu empat match memorable tadi nggak semuanya Juve Nah, menang kan, ada yang Juve kalah. Artinya iya iya iya. memang dari Iya. lu ngelihat dari segi mungkin dari segi permainan atau kebangkitan dari si Juve itu sendiri kali ya. Hmm, Nah, nah, jadi sebelum kita nanya soal Juve saat ini, tahun 2006 kan ada kasus Calciopoli itu yang meluluh hmm, lantakan Juventus hingga ke Serie B ya gitu ya. hmm, Dan lo disitu kan udah suka Juve kan sebenarnya udah beberapa tahun sebelumnya kan. iya. Nah, sebagai fans Juve saat itu, gue juga dulu suka sama Lazio ketika kena kasus Calciopoli. Gue udah hopeless lah sama Lazio, udah terserah mau jadi apa gitu kan. Nah, lo sebagai fans Juve, ketika Juve terkena kasus Calciopoli itu, apa yang ada di benak lo waktu itu? Di benak gue waktu itu ya sebenarnya sedih sih, cuman kayak kan saat itu belum banyak media, belum banyak sosmed, jadi kayak oh mungkin ini tuh apa namanya, jadi kalau dari Calciopoli sendiri tuh ya dalangnya kalau kata orang-orang tuh dalangnya Luciano Moggi dan segala macam, dan Latino tim Mogi Pirata itu Juve waktu presiden itu ya? Bener nggak? bukan Bukan di ya? tag, bukan Dirtek ya? direktur Oke, oke. direktur sport. Kayak dia yang apa namanya, rekrut-rekrut pemain gitu. Oke. Nah, waktu itu ya gue lihat Luciano Moggi sih yang katanya berperan, tapi seiring berjalannya waktu banyak banget bukti-bukti yang tidak evidence. Jadi maksudnya tidak hanya Luciano Moggi yang terlibat, jadi semua beberapa apa namanya
klub-klub Serie A yang besar juga ikut terlibat, kayak bahkan Inter juga ikut terlibat sebenarnya. Milan pun terlibat juga kan karena jadi dihukum apa namanya minus poin. Terus kalau pandangan gue ya waktu itu ya ya udahlah jalanin aja. Terus sedih sih sedih tapi ya udahlah terus sih kayak tetap dukung tetap ngikutin Serie A tapi ya tanpa Juve hambar sih terus Lo ya nggak ya kepikiran buat dukung klub lain ke Parma lagi gitu? enggak lah enggak lah ngapain Karena kan Juve ini kan enggak lah gue nggak pindah ke Serie B. Nah kan zaman tahun segitu kita nah, nonton di mana Serie B? Lu kayak gimana bentuk oh dukungan ya ke Juve ya saat itu gimana? kalau ya saat itu ya sudah setia aja gitu ya udah gue nggak mau ganti klub lain mungkin karena udah dewasa juga kali ya kan waktu pindah pindah tuh waktu masih bocah kan terus ya udah akhirnya kalau melihat tuh kadang-kadang lihat di bola bola tuh kadang-kadang ada tuh yang kecil-kecil yang apa sih namanya kayak kolom kecil seri B Ya, gitu kadang-kadang juga ini kalau bola sempet tabloid ngeliat di bola ya, internet sih tablet bola ya bola kan bukan bukan ya gitu bola.com. terus iya bukan bola.com Terus. iya terus habis itu ngeliatnya tuh ya udah dari situ terus kadang-kadang dari internet sih kadang gue tuh suka dulu live score tapi live score-nya masih live score yang tahu gak sih lu yang web trick gitu yang dulu kan ada web trick kalau kalau sekarang tuh yang pakai Nokia jadul itu bisa lihat seri B sih sebenarnya Hmm. bisa lihat pertandingan seri B. Oke, berarti Gitu jadi gue ingat banget waktu ya 2004 pun niat itu lalu ya ketika tim lu nggak tampil lagi di TV selama 2 tahun ya, berapa tahun? Setahun ya? setahun aja Setahun ya. sampai dua Ya, tahun iya setahun. Juve nggak tampil selama setahun di TV, lo berusaha buat mencari hasilnya di Mhm. apa ya di live score ya. Oke, nah dari mungkin ini deh, dari dulu sampai sekarang siapa pemain Juve yang menjadi favorit lo deh? Apakah tetap Oh, Inzaghi juga? kalau favorit tadi gue udah mention sih. Tadi favorit tuh Buffon. Buffon ya. Untuk ini ya, nah, Buffon. Kan gak tahu kenapa dari semenjak di Parma juga gue udah suka Buffon sih. Maksudnya pas Juve, gue dukung Juve, terus ada Buffon di Parma, wah nih kiper bagus sih. Ini pemain bagus sih. Dan untungnya long last gitu kan Buffon. Gak yang apa namanya, misalnya cedera terus habis gitu. Ini konsisten kayak kalau sekarang ya alien alien kiper lah gitu. Kalau sekarang kan belum ada yang menyamai menurut gue ya. Hmm. Maksudnya menurut gue dari segi si apa namanya konsistensi apa namanya penampilannya gitu dan konsistensi famousnya belum ada sih yang menyamai Buffon Oke, gitu. itu yang favorit lah ya. Nah, kalau sekarang pemain Uh, Juve yang menurut lo paling gagal yang pernah bermain untuk Juve siapa? ini lu tahu dulu ada timnas Jerman namanya Benedict Höwedes. Pernah dengar? Koedes. Kenapa Nah, dia menurut lo itu gagal? Kenapa? ya lu cuman semusim di Juve terus main dan nggak Dia tahun berapa ngapa-ngapain ya di gitu Juve? terus kayak Tahun berapa? Ingat nggak? gue lupa antara 2017 2018 gitu 2016 Berarti di ya eranya Allegri 2017 kan? 2018 kiranya Allegri ya Ya. ya Terus? Allegri terus kok iya cuman harusnya ini back bisa bisa sih jadi backup cuma mungkin waktu itu Chiellini Bonucci Barzagli itu terlalu terlalu susah ditembus Lo sih ngelihat jadi Juve dan sekarang ini mereka juga eh sehat-sehat kayak semua gimana? jadinya nggak jadi si Apakah Benedict Hoyres ini lebih nggak baik main era gitu sekarang atau dan era mungkin ketika seingat gue lo walaupun remaja dulu? si Atau mungkin Chiellini kebalikannya? si ya Bonucci Chiellini Barzagli ini cedera si Hoyres juga ikutan cedera gitu kayak kaki kaca juga sih dia jadi Kalau ya pelatih udahlah nak, pelatih nak. nggak Kalau gitu. pelatih Juve yang the best menurut lu siapa nak? Kalau the best secara prestasi sih Allegri ya. Secara Allegri prestasi itu the ya best secara dari prestasi. Kalau eh, kalau misalnya mainan mungkin. yang secara permainan, jadi gini, kalau secara permainan, kalau menurut gua Conte itu sebenarnya secara permainan tuh tidak terlalu yang wah waktu melatih Juve ya. Karena dulu belum banyak pengalaman kan. Jadi dari Siena kalau nggak salah, dari Siena ke Juve, terus di Juve juga cuma 3 tahun
dan itu tuh belum belum pakem kayak sekarang Conte, jadi belum banyak variasi serangannya, variasi taktiknya. Tapi menurut gua Conte tuh bisa mengangkat Juve yang dari tahun 2010 2009 tuh terpuruk habis Calciopoli, pas ke Calciopoli, terus dari Scudetto lagi, dan Conte tuh bisa ngebangun istilahnya gerintanya Juve gitu. Jadi menurut gue sih yang sepanjang gue tonton ya, Conte sih terbaik sih. Oke, koreksi gua kalau salah. Benar nggak Juve itu nggak pernah pakai jasa pelatih non Itali? Oh, kalau itu iya, tapi waktu Calciopoli di Serie B pernah di tahun 2007 tuh pakai Deschamps. Oh iya, Deschamps dia orang pernah pakai Prancis. Deschamps ya. Ya, Waktu itu waktu di sama Serie yang B doang sekarang. ya. Waktu Serie B sama sekarang, Igor Tudor. Oh ya, Igor Tudor. Menurut lo, Jadi, apakah memang Juve itu eh, lebih apa ya, lebih cocok atau lebih milih orang Itali atau emang itu kebetulan aja? Dibandingkan kalau kayak AC Milan, Inter Milan itu kan nggak cuma pelatih dari Italia lah yang banyak gitu kan. Tapi kalau Juve ini kan sedikit banget pelatih non Italia yang melatih Juventus. Menurut lo punya pandangan nggak sih soal ini? oh ya, kayaknya sih ada peraturan yang tidak tertulis waktu itu ya, sebelum era-era yang sekarang. Jadi mungkin kayaknya pelatih sukses ya harus Itali, dan Juve itu representasi Itali gitu. Oh, Kalau misalnya Juve-nya bagus, Italinya juga bagus gitu oke. waktu itu ya. Kalau sekarang kayaknya dengan era globalisasi, maksudnya kayak pemain Italinya juga lagi tidak bagus, ya Juve juga bingung mau nyari pemain Italia yang bagus yang di level ya Juve tuh gimana. Dan uh, sekarang tuh kalau ngomongin pelatih ya, pelatih yang bagus kayaknya lebih lebih berpikir untuk berkarir di luar sih, karena di luar duitnya lebih ada gitu. Terus mungkin ya dengan Liga Italia yang kayak yang lagi kayak gini, mungkin mereka lebih milih apa namanya ya, berkarir di luar ya, kayak De Zerbi gitu, Maresca gitu gitu kan. Mereka kan milihnya di Inggris sama di Prancis kan, di Prancis sama di Inggris, sorry. Ya jadi ya Oke. gitu. Oke, nah Juve sekarang ini jujur gue sebenarnya semenjak Liga Serie A tuh nggak lagi populer kayak zaman dulu kan, gue nggak mengikuti Liga Italia lah. Walaupun sekarang udah ada siarannya di video.com kan ya, lewat Hmm. Pain ya, Liga Italia bener nggak ya? Hmm. Champions bukan B, Lewat apa? Champions TV. Oh ya Champions TV lah, Champions TV. Nah sebenarnya gue nggak terlalu mengikuti Liga Italia kayak zaman dulu. Nah, lo Hmm. ngelihat Juve sekarang ini eh kayak gimana? Apakah lebih baik era sekarang atau era ketika lu remaja dulu atau mungkin kebalikannya? Kalau dibilang era remaja dulu, ya gue lebih milih era remaja dulu lah dibandingkan sekarang. Ya lu tahu kalau sekarang tuh, kalau gue lihat tuh Juve tuh kekurangan pemain bermental juara sih, Cuk. Kayak apa namanya, kurang grintanya gitu. Jadi kemarin sih ada yang, jadi tuh pemain sekarang pemain-pemain muda gitu yang belum pernah ngerasain juara, yang belum pernah ngerasain apa pertandingan-pertandingan penting, pertandingan final gitu. Jadi mentalnya tuh masih belum kebentuk gitu. Jadi masih, kalau menurut gue sih masih ngebangun mentalnya nih, bangun fondasinya lagi, restart dari awal. Karena terakhir yang setelah Ronaldo pergi, menurut gue itu titik balik ya Juve yang lumayan apa namanya jatuh sampai sekarang gitu. Terus ada kasus-kasus lagi yang kemarin katanya apa plus Valencia yang menurut gua nggak masuk akal. Uh, terus ya kalau sekarang sih jadi ngerestart lagi, ngerestart dari ulang, terus jadi isinya pemain muda, terus apa ya? Belum ada eh pemain bintang seperti terakhir Ronaldo lah ya kalau bisa dibilang ya, hmm, yang mencuri perhatian orang lah ya. mungkin mungkin jangan 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 terlalu kalau kalau tinggi tuh ya terlalu Ronaldo, maksudnya kayak abang-abangannya Juve tuh kemarin terakhir tuh tinggal Danilo sama Alexandro, tapi mereka yang terakhir ngerasain juara tapi akhirnya dibuang gitu. Terus jadi nggak ada apa namanya, nggak ada leadernya di ruang ganti, jadi kayak terasa ngebingungin. Akhirnya untungnya kemarin di appointment lah si Tudor untuk apa namanya, untuk memberikan gerinta lah, walaupun menurut gue secara taktis dan strategi masih masih kurang sih, Cup. Oke. Sama menurut gue kalau sekarang tuh
Juve tuh susah banget untuk apa namanya beli pemain, susah banget untuk apa namanya jual-jual pemain. Karena kalau Liga Italia kan lo tahu sendiri kan hadiah Liga Italia itu kecil banget dibandingkan Liga Inggris. Mungkin kayak hadiahnya Napoli pas juara itu mungkin setara Everton kali ya di Liga Inggris. Iya, sedih sih. Tapi musim ini Karena di bukannya beli banyak cukup pemain ya? Cukup banyak pemain ya? Juve Juve itu untuk musim yang baru musim ini. baru beli itu Jonathan David. Jonathan David juga free sama Joao Mario. Joao Mario itu tukeran sama Alberto Costa, dia punya bek kanan. Alberto Yang Costa dari Conceição Porto. bukannya musim ini? Kalau saya tahu dari tahun lalu. Kalau Tahun saya lalu tahu ya tuh dari Conceição. tahun lalu. Ya, tahun lalu dipinjem. Tahun Oh, lalu tuh dipinjem tuh banyak tuh Kalulu, Di Gregorio kiper, terus apa namanya Nico Gonzalez, Nico oke. Gonzaleznya Juve bukan City. Oke. Eh, jadi tuh pinjeman tapi ditebusnya bulan musim ini, sorry, Musim musim ini. ini. Oke. Iya, Ya, siapa gitu. menurut lo, kan tadi lo bilang Juventus tuh nggak punya atau kurang pemain yang bermental juara ya, yang harusnya dia punya. Menurut lo yang harusnya dibeli sama Juventus untuk mengatasi solusi itu apa? Menurut lo deh. Kalau pemain tuh agak sulit ya. Kalau karena menurut gua kalau sekarang tuh yang apa namanya yang kenal sama kultur Juve ya nggak ada gitu. Kalaupun kemarin tuh sebenarnya Juve tuh pengennya apa namanya setelah setelah Tudor Conte, tapi Conte ya untungnya disawer dalam tanda kutip sama presidennya Napoli Laurentiis. Jadi itu Conte request apa tuh dikabulin. Nah, sedangkan mungkin Conte kalau misalnya gua ke Juve lagi nih balik lagi kayaknya sih belum tentu disawer seperti di Napoli ya karena Conte mungkin ngelihat keuangan Juve yang masih kurang stabil gitu. Jadi Conte mesti ngerombak dan mungkin dia pikir malas ntar aja gitu. Itu sih menurut gua Kalau gitu. pemain Bukan Itali deh, bukan pemain-pemain Itali yang menurut lo harusnya pantas nih buat main di Juve yang di luar Juve sekarang siapa ada nggak kira-kira nak? kalau pemain Italia yang menurut gua itu sih Donnarumma sih. Donnarumma Donnarumma oke sih untuk Oh, balik oke. lagi ke Donnarumma Italia. kayaknya udah mau dilepas sama PSG kan ya? Iya, cuman sayangnya Juve baru nebus di Oh Gregorio, iya. cuman nggak tahu deh akan Oke. seperti apa ke Oke. depannya. Ya, Kita kan nggak kayaknya nggak tahu Donnarumma cocok sampai saat juga ini. sih karena harusnya dia punya mental juara kan kemarin Iya, benar-benar. heeh. Sebenarnya gue lebih menyayangkan sih ketika Chiesa di Lego di Liverpool sih, tapi ya itu mungkin masalah fisik dari Chiesa sendiri sih yang nggak bisa balik lagi habis ACL. Sebenarnya tuh Chiesa tuh bener-bener yang pengen gue lihat dia jadi legenda Juve, tapi ternyata tidak works. Gitu. Oke. Nah, kalau pemain Juve yang menurut lo harus dibuang musim ini siapa? Yang tampil buruk dah di Banyak squad saat lagi, ini deh. banyak lagi, tapi kalau nyebut beberapa nama sih ada Liot Kelly-nya Bournemouth itu dulu, Bournemouth Newcastle, itu back nggak tahu dari antah berantah tiba-tiba diambil sama sport director sebelumnya Cristiano Guintoli. Terus menurut gue sih Vlahovic juga mesti cabut ya karena Kenapa tuh? gue nggak tahu ya ini pemain Sorry, sebenarnya bagus Nurmalovic. tapi Kabarnya secara Neymar mental mau dan didatengin. secara nggak cuma bercanda doang itu kalau misalnya itu kata kata Bremer sih kalau saya wawancara Bremer kan. Bremer kalau Neymar cocok nggak di Juve kayak kalau kalau nggak salah ya gue kutip ya cocok cocok aja gitu gitu kan bukannya ini gitu. Kalau yang keluar ya Vlahovic sih, Vlahovic kayaknya mesti cabut karena menurut gue sebenarnya pemain bagus tapi nggak tahu mental sama sama ketika dia udah di klub gede tuh nggak bisa apa ya nggak bisa adaptasi aja gitu sama mungkin tekanannya terlalu terlalu tinggi di Juve. Jadi sebenarnya secara gol bagus, tapi gue nggak tahu kalau secara permainan ketika gue nonton uh, pertandingan Juve ya, dia kontrol jelek, kadang-kadang apa namanya harus bisa dikonversi jadi gol, dia apa namanya melenceng atau keluar gitu-gitu sih, kayak Ya. Lord gitu, selain gitu. Sama Oke, satu lagi Milik sih, Milik ya. Arkadius Milik cedera mulus, musim cedera, cuma banyak apa makan gaji buta, mendingan keluar gitu.
Iya sih. Padahal sebelumnya bagus ya di Napoli kan, milik. Sebelumnya bagus di Napoli, di Juve juga bagus sebelum musim ini, musim lalu sebelumnya gitu. Nggak tahu kenapa, mungkin kena guna-guna kali. Oke, nah kita masuk ke pertanyaan terakhir deh. eh Sebagai fans Juve, lo ikut ini nggak sih komunitas Juventus di Jakarta atau supporter apa gitu yang Ah mendukung udah, hobi lo hmm, soal Juve? Ikut ya? udah enggak. Dulu Oh sempat enggak? ikut tapi udah enggak, capek cep. Maksudnya capek tuh secara, kalau waktu sih nggak ada gitu, terus kayak ngumpul-ngumpul agak-agak mager juga karena biasanya kalau dulu ikut di Tangerang, tapi sayangnya Tangerangnya Tangerang kota, jadi lumayan jauh dari rumah gua. Kalau Tangerang Selatan pun lumayan jauh Lo juga, pernah dibolak-balik ketemu pemain Juve langsung nggak atau nonton match Juve nonton match Juve yang waktu 2014 waktu di di Jakarta? Jakarta. Kalau ketemu sih belum pernah sih gitu. Itu waktu itu eh eranya siapa ya? 2014 ya? Itu baru masuknya zamannya Allegri, masih ada Tevez, masih ada Pirlo, masih ada Oh Vidal, ya, masih ada Marquisio. oh ya masih ada Pirlo ya. Hmm, 2014 lah kita masih di masih. ITB kan ya? Iya, Gue izin gak kan inget. kata gue, cuti Oh, gue inget gue. Oh iya lu kan cuti ya, bulan lu cuti lu nonton. bulan Gue inget. bulan Juli juga kalau nggak salah. Ya, Hmm. oke. Kalaupun ada nih pemain yang pengen lu ketemuin, pengen lu temuin, mimpi lu pengen ketemu sama siapa sih pemain Juve? Buffon. Iya itu pasti, itu kayaknya bisa dijangkau sih sekarang ya, kalau misalnya dia lagi ini, karena udah ini kan udah nggak main. Tapi kalau yang masih aktif sih siapa ya? Gue mau ketemu ini kayak Locatelli sama Bremer kali ya. Bremer. Nah, Bremer. Kemarin tuh Bremer kan tahun lalu di ACL kan, jadi Oh, lumayan ngaruh ke Juve banget tuh. Jadi Juve nggak ada backnya tuh, lumayan lemah lah, sama kayak perannya kayak Rodri di City. Ya City kan oh, lo tahu sendiri musim lalu jadi hancur kan. Ya Juve juga sama, Bremer hilang musim lalu jadi Juve-nya hancur. Gitu. oke. Oke, nah soal Juventus di musim ini, bagaimana prediksi lo? Apakah eh bisa merebut gelar juara dari Napoli musim lalu? kalau bagi gue sih lumayan berat ya kalau misalnya untuk jadi juara, tapi pengen juara sih. Tapi gue sih realistis aja, rada berat sih. Karena Napoli lumayan apa namanya disokong sama presiden ya. Dia baru beli beberapa pemain kayak KDB, Kevin De Bruyne kan. Dia baru dapat gratis, terus Sambu Kema dia punya back bagus di Bolonya, terus sama backupan kipernya Vanja Milikovic-Savic. Terus yang jadi perhatian juga Milan sih. Milan tuh di bawah Allegri lumayan dapat pemain yang bagus, terus strateginya bagus. Kayak kemarin pramusim mereka menang mulu, walaupun memang pramusim bukan jadi patokan ya. Tapi menurut gua tuh Milan akan akan bangkit sih di musim ini gitu. Terus di sisi lain Inter juga jadi ancaman, tapi Inter masih ini ya, masih masih meraba-raba karena pelatihnya baru, ditinggal Simone Inzaghi, mereka juga agak limbung gitu. Nah kalau di Juve sendiri, kalau misalnya nih sampai yang sekarang ini, kalau menurut gue di bursa transfer sampai hari ini belum dapetin apa yang mereka mau sih. Gua rasa sih targetnya empat besar sih, harus harus lolos champion sih. Nah, itu juga menurut gue yang target yang paling bagus. Dan perlu diingat juga kalau misalnya Liga Italia itu semuanya tuh pelatih berubah gitu. Jadi kayaknya masih apa namanya, kecuali Napoli ya, masih bisa bisa apa namanya, bisa ada kejutan-kejutan yang bagus lah buat Liga Italia gitu. Karena apa namanya, harus adaptasi lagi dengan pelatih-pelatih baru gitu. Kayaknya sekitar 80% pelatih di Liga Italia itu semuanya baru sih, kecuali Napoli. Itu kan di sisi lain Juve juga susah ya. Kalau tadi gue bilang susah untuk apa namanya dapetin pemain. Kalau dapetin pemain tuh harus jual dulu baru dapetin pemain gitu. Jadi kalau misalnya Vlahovic dijual, mungkin bisa nambah striker atau balikin striker yang kemarin kalau Muani lagi diincar. Terus kalau Kelly keluar, ada back-back PSG namanya Lucas Beraldo yang lagi diincar. Dan ngejualnya cuman nggak segampang itu sih untuk dari Juve, karena eh, entah kenapa ya, maksudnya dijualnya karena mereka underperform. Jadi
kalau pemain underperform tuh kalau dijual tuh ada susah dan murah biasanya. Jadi duitnya tuh untuk beli-beli pemain yang berkualitas tuh ada susah gitu. Satu lagi deh, tim Italia yang paling lo benci deh, siapa? Musuh Gue Juve. tuh gak suka sih Atau kalau ada di luar tim, di luar Italia ya sebagai musuh Juve yang selalu ketemu Juve yang paling lo benci deh. kalau Ada. di luar kalau di luar sih mungkin kalau sulit tuh Madrid ya ke Madrid tapi di final. Kalau Madrid di semifinal masih di Babak perempat grup. final masih bisa dikalahin lah. Tapi kalau Madrid udah final tuh udah sulit lah dikalahin gitu. Gue nggak tahu sih mungkin memang ya mereka ya it's Madrid gitu. Mereka punya pengalaman yang udah lama di Eropa, Kalau mainannya Eropa Italia, gitu. Italia siapa Kalau tim Italia Italia? kalau ini sih Inter Inter. biasanya. Iyalah. Oke, terima kasih Dana atas sharing-sharingnya soal Juve. Semoga mimpinya bisa ketemu dengan Buffon tercapai. Eh, Sekian aja Ruang Supporter kali ini bertemu dengan supporter dari Juventus. Sampai ketemu di episode berikutnya. Kita akan ngobrol dengan supporter-supporter dari klub yang lain juga. Thank Thank you, Dana. you. Terima Thank kasih. you.